kita mulai bagaimana praktek makan babi tetap halal. Pertama-tama Anda harus membaca Bismillahirrohmanirrohim dulu, lalu diteruskan dengan Al-Fatihah, ya. Ingat, ini babinya. Oh, babi kecap. Ayo Pak Anwar Abbas, saya undang makan babi, biar makan babi haram jadi halal. Makanya saya menyarankan MUI, ya, untuk menghalalkan daging babi. Oh, jangan lupa kalau mau makan babi pakai kerudung dulu, ya. Jangan lupa itu. Jadi nggak boleh pakai pelontosan. Karena kan baca Al-Fatihah. Kalau baca Al-Fatihah itu harus pakai beginian. Gitu. Wanita ini benar-benar menghina syariat Islam kaum muslimin. Kalau hanya konten makan babi saja, maka tidak masalah. Karena memang dia ini bukan orang Islam. Kita lihat banyak konten-konten makan babi, tapi bukan orang Islam. Maka itu tidak masalah. Karena memang dia membolehkan. Tapi ini sudah makan babi, di mana babi ini sesuatu yang diharamkan di dalam syariat Islam. Kemudian ditambah lagi dia memakai atribut orang Islam. Ditambah lagi narasi-narasi yang berasal dari agama Islam untuk mengatakan bahwasanya babi ini bisa jadi halal dengan membaca bismillah, membaca Al-Fatihah, kemudian harus memakai jilbab. Itu sudah benar-benar mempermainkan syariat Islam, merendahkan dan melecehkan syariat Islam. Ditambah lagi tadi mengatakan bahwasanya meminta MUI untuk menghalalkan babi. Ini pelecehan namanya. Kemudian juga tadi sudah menyebut nama Anwar Abbas. Dan ternyata banyak nama juga yang disebut oleh dia yang diajak diundang untuk makan babi. La ilaha illallah. Kita lanjutkan lagi untuk menyimak siapa saja yang dia sebut yang diundang untuk makan babi tersebut. Ya, kita simak videonya. Oh, enak ya. Ya, Pak Ma'ruf Amin ya. Saya undang makan babi di rumah saya. Pak Anwar Abbas, saya undang juga makan babi di rumah saya. Atau nanti kita ketemuan di Eropa. Tahun depan saya mau ke Eropa, mau makan babi yang banyak. Tahun depan juga sekalian saya mau ke Mesir ya, mau makan onta. Nah, nanti ada yang traktir saya nih makan onta. Undangan makan babi yang baik dan benar untuk Pak Ma'ruf Amin, untuk Pak Anwar Abbas, untuk Napoleon Bonaparte, untuk Habib Rizik, untuk Ustadz Abdul Somad, untuk Ustadz Adi Hidayah, dan teman-teman yang belum pernah merasakan makan babi yang enak. Nah, buat mu'alaf, ya sampean udah pernah makan babi, ya Anda rugi kalau sekarang nggak makan babi, ya. Coba kaum muslimin, apa namanya ini kalau bukan merendahkan syariat Islam sekaligus merendahkan para tokoh Islam? Ini jelas merendahkan syariat Islam sekaligus orang Islam juga. Dan orang-orang Kristen grupnya Dewi Bulan ini juga sudah merendahkan ayat-ayat Al-Quran. Mereka kutip ayat Al-Quran, kemudian mereka maknai, dan mereka berkomentar seenak otak mereka sendiri. Si Kiptia tuh baca hadis yang benar dan paham bahasa, pasti kantor makan babi, ya. Jadi yang benar itu adalah di surah Al-Maidah ayat 5 ya. Surah Al-Maidah ayat 5 kan katanya sudah dihalalkan makanan ahli kitab. Lah babi kan makanan ahli kitab. Sudah dihalalkan makanan ahli kitab. Kita ini kan ahli kitab. Ya, nih saya punya Alkitab berdampingan dengan Al-Quran. Ya, dampingan itu. Nah, Anda punya enggak Alkitab dengan Al-Quran berdampingan bareng? Kalau orang Islam bilang, wah haram, jangan sampai ada Alkitab masuk ke rumah, haram, najis. Lah, bagaimana Anda tahu apa makanannya ahli kitab? Ya, ahli kitab makan apa aja dimakan, tapi nggak makan orang. Apalah, kalau di Quran, di Islam makan orang boleh. Ya, itu nggak boleh kalau makan orang ya. Aduh,
Serem amat sih, makan orang kok kayak nggak ada lauk, kayak nggak ada lauk pauk aja, makannya kok makan orang. Ini pelecehan yang luar biasa kaum muslimin. Kalau hanya sekedar konten makan babi, kemudian tanpa menyinggung sesuatu yang berkaitan dengan agama Islam, maka itu tidak masalah. Karena memang orang-orang seperti mereka ini makanannya ya seperti itu. Dan dalam syariat mereka memang itu dibolehkan. Tapi ini sudah masuk kepada wilayah agama Islam. Berbicara tentang agama Islam sekaligus merendahkan agama Islam. Ini luar biasa. Tidak bisa didiamkan yang seperti ini. Pemerintah harus bertindak. Karena kalau tidak, maka akan semakin banyak orang-orang yang seperti ini. Karena memang pada dasarnya, mereka ini, orang-orang kafir, tidak pernah suka dengan agama Islam. Di dalam Al-Quran sudah jelas dikatakan bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho dengan orang-orang Islam sampai orang-orang Islam ini mengikuti agama mereka. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Aslinya mereka itu memang begitu, benci dengan Islam. Jadi toleransi yang digaung-gaungkan mereka itu semuanya hanya modus. Hanya orang-orang Islam yang bodoh yang kemudian dengan alasan toleransi kemudian berkasih sayang dengan mereka. Natalan ikut, Natalan dijaga, mereka sholat di dalam gereja, Natalan sama-sama. Apalagi kemarin belum lama di Muara Enim ada orang-orang NU yang meresmikan gereja. Itu orang-orang bodoh semua. Toleransi bukan seperti itu. Toleransi itu membiarkan mereka melaksanakan agama mereka, tidak ikut campur, tidak mengganggu, tapi tetap berbuat baik secara kemanusiaan. Kalau urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Mereka mau bangun gereja, biarkan. Mereka mau Natalan, biarkan. Banser nggak usah ikut ambil kaplingan. Tidak usah ikut ambil kaplingan dalam kelancaran acara Natal. Kalau mengamankan, memberikan perizinan, itu sudah ada dari pemerintah. Personelnya cukup. Mereka orang yang punya keahlian. Kalian jangan ikut-ikutan. Kalaupun nanti ada bahan peledak yang kemudian kalian pegang, kemudian kalian mati, itu namanya konyol. Itu namanya mati konyol, bukan mati syahid. Mati syahid dari mana? Itu bukan wilayah keahlian kalian, ya. Itu kalian dibohongi, dikibuli. Paling-paling cuma dikasih nasi bungkus, dikasih amplop yang tidak seberapa. Tapi di belakang kalian mereka ini terus berusaha menghancurkan agama kalian. Berusaha menghancurkan agama Islam. Seperti itu. Silahkan berpikir. Silahkan merenungkan. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.